Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada makan siang? Atau masih ada yang puasa? Puasa hari Minggu mah orang Nasrani ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, salah satu cara kita untuk memahami Al-Quran adalah dengan membaca sirahnya para sahabat, selain membaca sirah Rasul. Karena para sahabat yang paling mengerti Al-Quran, dan para sahabat yang paling beriman kepada Al-Quran, dan para sahabat juga yang paling baik dalam mengamalkan Al-Quran setelah Rasulullah SAW. Sehingga ketika kita membaca sirahnya para sahabat, kurang lebih kita akan membaca tafsir Al-Quran yang berjalan. Kalau kita mau memahami bagaimana cara agar kita termasuk di antara orang yang diridhoi Allah, maka bacalah kisah-kisah orang yang sudah diridhoi oleh Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Tapi kalau kita sekedar baca Al-Quran dan kita tidak membaca sirah sahabat, kita agak menebak-nebak nih, apa praktek atau amal dari ayat yang kita fahami. Kurang jelas, kurang praktis, tidak ada visualisnya. Tapi kalau kita membaca sirah sahabat, kita jadi tahu, oh ternyata ayat ini diamalkan dengan cara seperti ini. Oh ternyata surat ini diamalkan dengan cara seperti ini kalau kita membaca sirahnya para sahabat. Misalnya kita membaca surat Al-Quran yang mengatakan وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّةً. Apa artinya? وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, sampaikanlah berita gembira kepada orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang yang beramal soleh, anna lahum jannat, bagi mereka itu ada surga. Apa arti beriman dan beramal soleh? Lalu kita pun menafsirkannya dengan versi kita masing-masing. Kalau mau tafsir yang paling jelas, yang paling benar, yang paling diridhoi Allah dari amanu wa amilus solihat, baca aja sirah sahabat. Apa arti amanu menurut Abu Bakar As-Siddiq? Apa arti amanu menurut Khadijah? Apa arti wa amilus solihat menurut Abdurrahman bin Auf, menurut Utsman bin Affan, menurut Umar bin Khattab, menurut Ali bin Abi Thalib, menurut Aisyah, Asma, dan yang lainnya? Apa arti amanu wa amilus solihat? Baru kita mengerti arti amanu wa amilus solihat secara jelas. Bapak maaf, di belakang boleh duduk Pak? Ya, makasih Pak. Jadi kalau kita tidak baca sirah sahabat, kita nggak akan ngerti arti amanu wa amilus solihat secara praktis. Kita hanya mengerti secara teoritis di dalam Al-Quran dan tafsirnya para ulama. Makanya penting sekali bagi kita belajar sirah sahabat setelah belajar sirah Nabi, agar kita tahu gambaran-gambaran ilustrasi amalnya Al-Quran itu seperti apa. Ditambah lagi, kalau kita pengen masuk surga, belajarnya ke orang yang sudah dijamin surga itu ya. Tidak bisa kita pengen masuk surga, belajar ke orang yang belum sama-sama belum dijamin surga. Kayak istilahnya, kita mau tanya jalan ke orang yang sama-sama asing. Kita pergi ke Bandung misalnya nih,
Kebetulan kita bukan orang Bandung, pergi ke Bandung. Terus tanya jalannya ke mobil yang platnya B. Ya sama tuh, dia juga nggak ngerti. Karena dia juga baru pertama ke Bandung. Mau tanya jalan di Bandung, tanyalah ke orang yang ada di Bandung. Kira-kira orang yang ada di Bandung yang paling ngerti jalan siapa? Tukang ojek. Atau tukang beca. Itu paling ngerti jalan. Kalau ada pangkalan ojek, berhenti tanya. Insya Allah dia tahu. Kecuali kita nanyanya misalnya tukang ojek Cihanjuang, kita tanya tentang ujung berung ya. Mungkin dia nggak akan ngerti. Setidaknya kita tanya ke orang setempat. Begitu juga dalam urusan belajar pengen masuk surga. Tanya ke orang yang sudah Allah katakan dijamin surga. Yang Nabi mengatakan dijamin surga. Karena ada peribahasa Arab. Faqidus syai' la yu'tih. Orang kalau nggak punya apa-apa nggak bisa ngasih apa-apa. Tanya ke orang yang nggak punya apa-apa, dia tidak bisa ngasih informasi apa-apa. Maka faqidus syai' yang tidak punya apapun, la yu'tih, tidak bisa memberikan apapun. Belajar masuk surga ke Ustadz Hanan. Ustadz Hanan mah nggak ada ayat, nggak ada hadis bahwa Ustadz Hanan itu dijamin surga. Ada? Nggak ada. Terus memangnya Ustadz Hanan nggak akan masuk surga? Berharap masuk surga, tapi belum tentu masuk surga. Ngeri juga ya kalau ngomong gitu ya. Terus belajarnya ke Ustadz yang hidup di masa kita anggap dia soleh banget. Orangnya rajin tahajud, rajin puasa Senin Kamis, orangnya itu kemana-mana pakai jubah, janggutnya panjang, di kepalanya ada asarus sujud, celananya di atas mata kaki. Sesoleh itu sekalipun, belum tentu dia masuk surga. Karena tidak ada ayat dan hadis, Allah ridho kepada dia, dan dia termasuk di antara ahlul jannah, tidak ada. Terus gimana caranya? Belajarnya langsung ke orang yang sudah masuk surga atau yang dijamin masuk surga. Lewat siapa? Nah, lewat orang-orang kayak tadi tuh. Lewat para ustadz, lewat orang-orang yang kita anggap lebih banyak ilmu, tapi bukan amal dia yang kita contoh. Dia menjelaskan kepada kita amal siapa yang dia contoh sehingga kita mengikutinya. Bukan amal orang tersebut. Saya pengen belajar dari kehidupan pribadi dia. Nggak bisa. Belajarlah dari kehidupan pribadinya para sahabat. Kalau mau masuk surga, belajar ke ahli surga. Kalau mau menjadi orang yang diridhoi Allah, belajarlah ke orang yang sudah diridhoi oleh Allah. Ini artinya salah satu cara yang paling mudah, praktis untuk memahami Al-Quran dan Hadis adalah belajar kehidupan pribadi orang-orang yang terbaik. Khairu ummah ukhrijat linnas, yaitu para sahabat. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menjadi ahli surga. Ikhwati fillah, semua kita rindu ke surga? Rindu ingin masuk surga? Seberapa besar rindunya? Kebawa mimpi enggak? Pernah mimpi masuk surga? Pernah mimpi di pintu surga? Pernah mimpi enggak jadi masuk surga? Mau masuk surga enggak jadi? Pernah mimpi masuk neraka? Enggak pernah mimpi. Kalau orang benar-benar rindu, kebawa mimpi kan seharusnya. Saking rindunya dia kebawa mimpi. Saking rindunya dia bicarakan terus-menerus tentang surga. Semua kita insya Allah rindu surga. Kalau nggak rindu surga, kita nggak ada di sini nih. Kenapa kita ada di Masjid Istiqomah hari Ahad? Kita berkumpul, padahal bisa berkumpul dengan keluarga, jalan-jalan, tapi kita malah duduk dalam majelis ilmu kayak gini, macet-macet lagi dekat gazebo, karena kita rindu surga. Banyak sahabat yang rindu surga, habis-habisan untuk mendapatkan surga. Seorang sahabat di perang Uhud berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kalau saya berperang dan mati hari ini, di mana tempat saya?" Kata Nabi, "Fil jannah," di dalam surga. Langsung dia buang kurma di tangannya, dia langsung berjihad, dan dia akhirnya syahid. Saking rindu kepada surga. Ada sahabat yang bilang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau saya menginfakkan harta saya, kebun saya," namanya siapa dulu? Abu Dahdah. "Kalau saya menginfakkan kebun saya dengan 600 pohon kurma, kira-kira saya bisa dapat surga?" Kata Nabi, "Bisa." Langsung dia pulang, dia infakkan tanpa berpikir panjang. Saking rindunya kepada surga. Tapi tahukah kita, walaupun semua orang rindu kepada surga, tapi tidak semua orang dirindukan oleh surga. Semua orang rindu kepada surga,
Tapi tidak semua orang dirindukan oleh surga. Ternyata dalam sebuah hadis, saya ambil dari sebuah halaqah yang diisi oleh Syekh Nabil Iwadhi atau Nabil Audhi. Surga, kata Nabi, merindukan 3 orang. Surga itu merindukan 3 orang lelaki. Semua orang merindukan surga, tapi surga merindukan 3 orang. Orang yang ketiga orang ini luar biasa, sampai surga pun merindukan mereka. Surga memanggil-manggil mereka. Nama-nama mereka itu ada di lauhah. Lauhah itu kalau bahasa kita spanduk. Ada di spanduk-spanduk surga. Mereka sering disebut-sebut di dalam surga. Mereka sering disebut-sebut di arasy Allah. Surga merindukan 3 orang laki-laki. Dari mereka kita seharusnya belajar bagaimana menjadi ahli surga. Siapa mereka? Yang pertama, jangan yang pertama deh, yang ketiga. Yang ketiga namanya Salman Al-Farisi. 3 orang laki-laki yang dirindukan oleh surga. Yang ketiga namanya Salman Al-Farisi. Tahu orang mana Salman Al-Farisi? Orang Faris, orang Persia. Persia sebelah mana? Kan Persia banyak banget. Persia sebelah mana? Jalan apa? Persia sebelah Isfahan. Tahu Isfahan? Isfahan itu salah satu kota suci yang ada di Iran kalau sekarang. Isfahan, dari situ keluar 2 orang laki-laki yang terkenal. Satu soleh banget, satu jahat banget. Satu dirindukan surga, satu dibenci oleh neraka bahkan. Bukan dirindukan neraka, masih mending dirindukan neraka, dibenci sama neraka. Neraka aja benci. Yang satu lagi dirindukan oleh surga. Bukan cuma bisa masuk surga, surga aja rindu sama dia. Orang yang sama satu kota nih, Isfahan. Orang yang dirindukan surga itu namanya Salman Al-Farisi. Orang yang dibenci oleh neraka itu namanya Dajjal. Dua-duanya berasal dari Isfahan. Dajjal berasal dari Isfahan. Nanti silakan baca, cek hadis-hadis tentang Dajjal. Salah satunya di kitab Riyadhus Shalihin yang bab-bab terakhir. Kata Nabi, Dajjal itu keluarnya dari daerah Yahudi Isfahan. Kalau sekarang kalau kita lihat di Google Map, Google Earth maksudnya, bilang Google Earth jadi map, Google Earth itu ada di daerah Iran, Isfahan. Apa agama orang tuanya Salman? Majusi. Siapa Tuhannya orang Majusi? Api. Mereka menyembah api. Salman adalah seorang anak kecil yang usianya masih di bawah 10 tahun, sudah tertarik belajar ilmu tentang Allah, tentang Tuhan. Mulai dari agama orang tuanya, dia sering duduk dalam majelis ulama-ulama Majusi, belajar ilmu tentang teologi, tentang ketuhanan. Tapi luar biasanya dia tidak pernah menyembah api. Dia hanya belajar apa itu agama Majusi. Suatu ketika dia melihat sebuah gereja yang sedang penuh, di dalamnya sedang ada semacam khutbah. Sedang ada semacam peribadatan. Pendetanya berceramah, berkhutbah dengan khutbah yang luar biasa. Salman mendengar, akhirnya dia tertarik dengan agama Nasrani. Pulang-pulang dia bilang ke ayahnya, "Ayah, saya baru pulang dari sebuah gereja. Di sana ternyata mereka menjelaskan tentang ilmu ketuhanan. Agama mereka ternyata lebih bagus daripada agama kita." Salman tertarik kepada agama Nasrani. Karena ayahnya khawatir Salman ini nanti terpengaruh, akhirnya Salman tidak dibolehkan keluar lagi dari rumahnya. Tinggal di rumah saja. Salman ini mirip dengan Ibrahim. Sama-sama pencari kebenaran, dengan latar belakang orang tuanya seorang pemuka agama syirik. Ayahnya Salman itu ustadznya Majusi. Ayahnya Ibrahim juga ustadznya penyembah-penyembah berhala azan. Tapi luar biasanya anaknya ini walaupun lahir dari seorang ayah dan ibu yang musyrik, dia punya minat yang kuat untuk mencari kebenaran. Tidak berpuas diri. Lalu bagaimana dengan kita yang lahir dari ayah dan ibu yang
murni 100% Muslim. Kenapa kita tidak lebih semangat untuk belajar kebenaran yang sudah ada itu? Salman aja yang gak tahu kebenaran sama sekali, dia cari. Dia gak berpuas diri dengan orang tuanya yang mengajarkan ilmu tentang agama Majusi. Akhirnya suatu kesempatan dia bisa lari dari rumah, dia minggat, dia bawa bekal, akhirnya dia nebeng ke musafir yang keluar dari kota Isfahan. Berangkatlah Salman keluar dari Isfahan secara diam-diam. Mirip dengan cerita Ibrahim berangkat dari Irak. Merantau. Merantaunya ngapain? Bukan pengen jadi orang kaya. Bukan merantau karena pengen ikut audisi. Merantaunya karena pengen belajar ilmu agama. Kalau di Madinah atau di Mekah, siapa orang yang semangat banget belajar ilmu sampai mencari guru kemana-mana? Sampai turun ayat tentang dia? Abdullah bin Umi Maktum abasa wa tawalla. Semangat mencari ilmu. Merantau dari satu negeri ke negeri yang lain. Ketemu dengan pendeta demi pendeta. Dia belajar dari satu gereja ke gereja yang lain. Dia ketemu satu gereja, dia bertemu dengan ulama yang ada di gereja itu, dia belajar. Bertahun-tahun di sana. Ketika ulama di gereja itu sudah wafat, dia belajar lagi ke gereja yang lain. Bertahun-tahun lamanya. Gereja itu wafat. Ulama di gereja itu wafat, dia belajar lagi kepada ulama di gereja yang lain. Sampai 4 ulama guru dia. Yang terakhir ada di daerah Amoria. Dia pernah ke Mosul, dia pernah ke Nasibin, dia pernah ke Buhairo. Yang terakhir ulama yang ada di pendeta Amoria. Di mana? Nggak tahu lah. Pokoknya kata hadis mah gitulah. Amoria. Taunya cuma 2, Buhaira sama Mosul. Mosul tahu di mana? Di Irak. Kalau Buhaira itu ada di daerah Syam. Dia keliling Timur Tengah, kemudian agak-agak ke pinggir daerah Romawi, sampai terakhir pendeta yang ada di gereja Amoria. Ini pendeta yang paling senior. Setelah dia belajar dari pendeta ini bertahun-tahun, pendeta ini sakit keras. Mau meninggal, dia tanya, ya Syekh, sekarang saya harus belajar ke siapa lagi? Saya udah belajar dari guru ke guru dan semuanya menyuruh saya untuk belajar kepada Anda. Dan Anda yang paling banyak ilmunya, sekarang saya harus belajar ke siapa lagi? Kata pendeta itu, carilah seorang nabi. Sudah datang waktunya untuk dia muncul di tengah-tengah kita. Carilah seorang nabi. Itu nabi terakhir. Dia muncul di sebuah negeri bainal haratain, sebuah negeri yang dilalui 2 jalur, jalur dagang musim dingin dan jalur dagang musim panas. Negeri penghasil kurma terbesar. Apa negeri yang penghasil kurma terbesar di dunia? Madinah. Madinah adalah kota yang menghasilkan kurma terbesar di dunia. Bagaimana saya tahu ciri-ciri nabi itu? Kata pendeta ini, pertama, dia tidak mau makan dari pemberian sedekah. Kedua, dia hanya mau makan jika diberikan dalam bentuk hadiah. Ketiga, di antara punggungnya, di tengah punggungnya itu ada tanda kenabian, cap kenabian. Maka carilah dia. Jika engkau bertemu dengan dia, ikutilah dia dan setialah kepada dia. Maka berangkatlah Salman dari satu negeri ke negeri yang lain. Akhirnya berujunglah Salman untuk mencari Nabi Muhammad. Dia sewa pedagang, bawa saya ke daerah Hijaz. Hijaz itu dataran Arab, Mekah, Madinah segala macam. Bawa saya ke Hijaz, saya pengen belajar di sana. Ternyata di tengah jalan dia dirampok dan dijadikan sebagai budak. Mirip dengan cerita-cerita di film Hollywood gitu kan. Dirampok jadi budak. Cuma kalau di film Hollywood dirampok jadi budak terus jadi gladiator ya. Kalau ini jadi budak terus jadi sahabat, lebih tinggi lagi derajatnya. Jadi budak dia, dirampok di tengah jalan, dijual ke orang Yahudi. Nangis Salman sedih, ya Allah, bukan ya Allah sih ya, belum tahu Allah. Ya Tuhanku gitu ya. Gimana caranya saya ini aku akan bertemu dengan Nabi jika saya jadi budak, saya diperjualbelikan. Ternyata yang membeli Salman itu orang Yahudi yang berasal dari Madinah. Begitu takdir Allah. Begitu takdir Allah. Makanya kata Allah, Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam urusan kami,
pasti kami beri dia jalan-jalan kami. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam urusan kami, maksudnya bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran, pasti Allah kasih dia jalan-jalan kepada kebenaran dan kebaikan. Man jahada fina. Pertanyaannya, kalau ada orang yang bilang, saya mah belum dapat hidayah, udah dicari belum hidayahnya? Kenapa tidak pernah berangkat haji, kan udah mampu, belum dapat hidayah, tunggu dapat hidayah aja. Atau belum dapat panggilan, tunggu dapat panggilan aja. Emang panggilan haji itu kayak panggilan di antrian loket, dipanggil namanya. Panggilan haji itu adalah dengan kekayaan kita. Seseorang yang sudah mampu dengan secara finansial, ke ekonomi, berarti dia sudah dapat panggilan. Masalahnya dia mau nggak memenuhi panggilan Allah kan? Itu panggilan Allah tuh. Sama dengan panggilan untuk membayar zakat. Jangan ditunggu datang pengumuman zakat. Nggak gitu. Orang yang sudah mampu, maka dia dapat panggilan untuk membayar zakat. Sama dengan menikah. Orang yang sudah mampu, sudah dipanggil untuk menikah. Jangan tunggu gimana tuh yang cari jodoh gitu ya. Pilih salah satu, udah kayak ditaruh di etalase. Nanti tinggal dipilih mana yang cocok sama saya. Kalau saya hidungnya pesek, cari yang mancung. Kalau saya yang hidungnya mancung, cari yang pesek. Jangan kayak gitu. Kalau kita udah mampu, berarti sudah ada panggilan. Begitu juga dalam urusan hidayah. Jadi jangan tunggu bilang, kenapa belum pakai jilbab, belum dapat hidayah Ustadz. Kenapa nggak ikut ngaji, belum dapat hidayah Ustadz. Kenapa nggak ikut sholat jamaah, belum dapat hidayah Ustadz. Hidayah itu bukan rezeki yang turun dari langit secara ujuk-ujuk tanpa usaha. Hidayah itu adalah kebaikan Allah kepada orang yang mau mencarinya. Hidayah itu hadiah Allah kepada mereka yang bersungguh-sungguh memperolehnya. Makanya kata Allah, man jahada fina lanahdiyannahum. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam urusan kami, akan aku beri dia petunjuk kepada jalan-jalan kami. Cari hidayah. Cari hidayah di mana? Ikhwati fillah. Di mana kita cari hidayah? Bisa nyari hidayah itu di pasar-pasar? Bisa nyari hidayah itu di depan televisi, di sebuah tempat tontonan-tontonan yang asik? Cari hidayah di jalan-jalan? Cari hidayah di sekolah-sekolah? Cari hidayah itu kepada para ulama. Gak bisa kita cari hidayah kepada artis. Gak ada hidayah pada artis. Fatidu syai' la yu'tih. Orang yang gak punya apa-apa tuh gak bisa ngasih apa-apa. Nah, kita mau cari hidayah ke artis, dia ngasih apa? Dia bisa jadi konsultan gimana cara jadi orang terkenal, gimana jadi orang yang digosipin terus, bisa. Tapi kalau mau cari hidayah, carilah kepada para ulama yang memiliki ilmu hidayah. Duduklah di dalam masjid-masjid, terutama masjid yang namanya Masjid Al-Hidayah. Baru dapat hidayah. Jadi cari hidayah itu di sini nih. Kalau kita jarang datang ke masjid, jarang duduk dalam ta'lim, gimana kita mau memperoleh hidayah? Berharap hidayah itu dapat dengan doa, mana usahanya? Berharap hidayah itu dapat dengan ibadah, bahkan kadang-kadang ibadah kita juga belum benar. Carilah hidayah dengan duduk di dalam majelis-majelis hidayah, yaitu majelis ilmu. Itu yang dilakukan oleh Salman. Dia pergi ke gereja ini, duduk dalam majelis ilmu. Ke gereja itu, duduk dalam majelis ilmu. Sampai bertemu dengan Rasulullah SAW. Para sahabat juga demikian. Mereka mencari hidayah, dan hidayah itu bukan satu pakaian yang sekali datang langsung kita pakai, nggak lepas lagi, enggak. Hidayah itu bertahap. Hidayah itu kadang-kadang hidayah dalam bidang akidah, muamalah, akhlak, ibadah juga macam-macam. Ada hidayah untuk sholat berjamaah dulu, hidayah untuk menutup aurat, hidayah untuk berzakat, hidayah untuk berhaji, hidayah untuk puasa, hidayah untuk menghafal Al-Quran. Itu kan hidayah semua itu. Maka carilah hidayah di dalam majelis-majelis para ulama. Itu yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi. Enggak menyerah. Akhirnya sampailah Salman di kota yang digambarkan gurunya, yaitu Madinah Bainal Haratain, kota di antara dua jalur perdagangan. Jadi budak salah seorang Yahudi Madinah. Setelah sekian lama Salman ada di Madinah, akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah sampai di Madinah, tersebar berita, ya Salman, kamu tidak dengar berita seorang laki-laki yang mengaku sebagai Nabi, namanya Muhammad? Kata Salman, di mana dia? Dia ada di Quba. Langsung buru-buru Salman mengambil sebungkus
atau sekantong korma, dia pergi ke Quba. Sampai di Quba dia melihat Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Kata Salman, apakah engkau namanya Muhammad? Ya, kata Rasul, ini ada sedekah untukmu, korma, karena engkau orang yang baik. Sedekah korma. Diambillah oleh Rasulullah sedekah korma itu, lalu dibagikan kepada para sahabat, tapi Nabi nggak makan. Oh, ini tanda-tanda yang pertama, tidak makan sedekah. Pulang. Besok datang lagi bawa roti. Ya Muhammad, ini hadiah untuk kamu roti. Kata Nabi, hadiah? Ya hadiah. Maka Nabi makan bersama para sahabat. Oh, tanda-tanda kedua. Kalau hadiah dia makan. Setelah sekian lama, ada kesempatan Salman datang lagi ke majelis Nabi. Nabi lagi duduk. Salman lihat-lihat di belakang Nabi, di punggung Nabi kayak nyari sesuatu gitu. Cari-cari mana tanda kenabian gitu ya. Dan Nabi tahu ternyata Salman sedang mencari cap kenabian di punggung beliau. Akhirnya Nabi membuka bajunya, kemudian ini biar kelihatan punggungnya. Setelah Nabi buka kayak gini, ternyata Salman ngelihat, oh dapat ada tanda kenabian. Kata Nabi, sudah dapat apa yang kau cari? Ternyata Nabi udah tahu, sudah dapat apa yang kau cari. Salman langsung kaget, akhirnya dia bersimpuh di hadapan Nabi dan menangis, lalu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Masuk Islam. Cuma dia masih sebagai budak, nggak bisa keluar dari kebun-kebun tuannya, nggak bisa seperti sahabat lain rajin belajar di masjid, ikut jihad. Sampai akhirnya dia datang ke Nabi bilang, ya Rasulullah, saya sedih. Kenapa ya Salman? Sahabat bisa dapat pahala jihad perang Badar, saya tidak bisa. Sahabat bisa ikut perang Uhud, saya tidak bisa. Sahabat bisa ikut sholat berjamaah bersama engkau, saya tidak bisa. Sahabat bisa duduk dalam majelismu, saya tidak bisa. Sahabat bisa menemanimu dalam perjalanan-perjalanan yang luar biasa, saya tidak bisa. Karena saya seorang budak dan tidak boleh keluar dari tempat-tempat tuan saya. Saya sedih ya Rasul, bagaimana caranya? Tapi saya nggak punya apa-apa untuk menebus diri saya. Nabi tanya, berapa tebusan yang harus diberikan kepada tuanmu untuk membebaskan kamu? Kalau nggak salah ceritanya sekitar 5 kilogram emas. Untuk nebus Salman itu harus bayar 5 kilo emas. Waktu itu para sahabat dalam keadaan baru sampai di Madinah, jadi belum pada kaya. Abdurrahman bin Auf belum kaya, Utsman, Abu Bakar belum terlalu kaya. Akhirnya ngumpul-ngumpul emas, setengah kilo juga nggak sampai. Untuk nebus Salman, mereka kumpulkan perhiasan emas di rumah-rumah mereka, setengah kilo juga nggak sampai. Ini gimana caranya? Akhirnya Nabi mengunyah emas itu, dimasukin ke mulutnya, dikeluarkan jadi 1 kilo. Keluar lagi jadi 1 kilo, keluar jadi sampai akhirnya 5 kilo keluar dari mulut Nabi. Mukjizat. Pernah dengar mukjizat ini? Untung nggak pernah dengar. Kalau nggak bakalan pergi ke Madinah, ya Rasul, gandain uang saya. Kalau kita ada di masa Rasul, mungkin kita bukan mau bantu Salman. Rapetin Nabi, oh saya jadi baik-baikan sama Nabi. Kenapa? Ya Rasulullah, gini Rasulullah gitu ya. Saya punya utang nih ceritanya. Tapi uang saya cuma 1 lembar nih, 100.000. Boleh nggak digandain jadi 1 juta? Cari untungnya ya. Apa pelajarannya? Begitu istimewanya Salman, sampai harus turun mukjizat untuk memerdekakan dia. Bilal bin Rabah itu istimewa, tetapi yang memerdekakan Bilal, Abu Bakar. Terus siapa lagi? Khabab bin Arth, Abdullah bin Mas'ud, dan yang lain-lain itu istimewa, tetapi mereka bisa bebas bukan dengan mukjizat. Salman bebasnya dengan mukjizat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Saking istimewanya Salman. Nabi mengunyah emas, dikeluarkan jadi sekilo. Sehingga bisa membebaskan Salman Al-Farisi. Dan itu mukjizat. Arti mukjizat tidak disengaja oleh Nabi, tidak bisa diulang, tidak bisa diajarkan. Nggak ada ilmu gimana melipat gandakan emas, nggak ada. Murni dari Allah, dan Allah tidak akan menurunkan mukjizat kecuali ada perkara besar. Jadi kalau turun mukjizat itu berarti perkaranya sangat besar sampai turun mukjizat. Ternyata salah satu di antara mukjizat Nabi khusus banget untuk Salman Al-Farisi. Bebas Salman. Tidak lama setelah Salman bebas, terjadilah perang Khandaq, perang Ahzab. Ternyata kebebasan Salman itu tidak sia-sia. Jerih payah Salman lah, ide-ide cemerlang Salman lah yang akhirnya membuat kaum muslimin bisa menghadapi musuh yang jauh lebih banyak daripada mereka dalam perang Ahzab ataupun perang Khandaq. Salman. Sehingga Salman akhirnya digolongkan termasuk Ahlul Bait oleh Rasulullah SAW. Bukan orang Asia, bukan orang Arab,
bukan orang siapa-siapa, tapi dia masuk ke dalam Ahlul Bait. Dia tidak digolongkan, oh ini orang Asia, orang Ethiopia, orang Arab, orang Muhajir dan Ansar, enggak. Dia Ahlul Bait. Tahu keistimewaan Ahlul Bait? Salah satu keistimewaan Ahlul Bait itu apabila mereka beriman, maka mereka surganya bersama Rasulullah SAW. Di akhirat nanti ditunggu oleh Nabi Ahlul Bait itu di haud, di telaganya Rasulullah SAW. Khusus Ahlul Bait. Kalau yang lain dengan amal, kalau mereka dengan keturunan Ahlul Bait aja udah dapat banyak, ditambah lagi dengan amal solehnya. Dan Salman digolongkan termasuk Ahlul Bait. Sekarang kita lihat ilustrasi saat kaum muslimin menggali parit Khandak, dan di sini ada ilustrasi Salman Al-Farisi. Ini istimewanya Salman, berarti 2 kali terjadi mukjizat yang berkaitan dengan Salman Al-Farisi. Mukjizat pertama, Nabi mengunyah emas dan mengeluarkannya jadi berkilo-kilo. Mukjizat yang kedua, batu yang dipukul Salman itulah yang menjadi pertanda kemenangan-kemenangan Islam di Romawi, di Persia, dan di Yaman. Ini pun gara-gara Salman. Dan yang luar biasanya lagi, Salman bukan hanya menjadi sahabat Nabi yang biasa, tapi dia sekaligus menjadi 3 golongan sahabat. Sahabat itu tergolong menjadi 3 golongan. Yang paling tinggi derajatnya namanya golongan Ahlul Bait. Terus di bawahnya ada golongan Muhajirin. Terus di bawahnya ada golongan Ansor. Ketiga-tiga ini luar biasa. Salman, dia Ansor, dia Muhajirin, dia Ahlul Bait. 3-tiganya Salman. Kalau Umar, Abu Bakar, Ali, Muhajirin. Abu Ayyub, Ansor. Salman, Muhajirin dan Ansor. Ali, Ahlul Bait. Salman, Ahlul Bait juga. Ternyata Salman itu termasuk di antara semua golongan-golongan yang istimewa di antara sahabat. Begitu istimewanya Salman. Apa pelajarannya bagi kita? Satu aja. Jadikanlah pekerjaan utama kita dalam hidup ini, jadikanlah kesibukan kita siang dan malam dalam hidup ini, nomor satunya itu adalah mencari kebenaran. Itu nomor satunya. Sedangkan fasilitas hidup kita yang lain, bekerja, berkeluarga, semua itu adalah pendukung kita untuk mencari kebenaran. Kalau kita berkeluarga karena kita ingin mencari kebenaran, maka kita akan mencari pasangan-pasangan yang bisa membawa kita kepada kebenaran. Kalau kita bekerja untuk mencari kebenaran, maka kita akan mencari rezeki yang halal, yang dengan itu kita terfasilitasi dan lebih nyaman ma'isyah kita, agar kita bisa kuat lagi mencari kebenaran. Jangan mencari kebenaran itu jadi aktivitas senggang. Di waktu-waktu kosong baru kita pakai untuk mencari kebenaran. Itu juga nggak berminat-minat amat. Kalau misalnya ada ya, kalau nggak juga nggak masalah. Nggak ada rasa rugi kalau nggak dapat ilmu. Nggak ada rasa kehilangan kalau tidak bisa duduk dalam majelis ilmu. Ini nggak punya semangat mencari kebenaran seperti Salman. Saya kenal banyak teman-teman di Mesir ketika masih kuliah di Mesir. Salah satu hal yang positif dari teman-teman di sana itu, terutama orang Arab, orang Suriah, orang Mesir, orang Madinah, mereka ini mencari ulama itu seperti kita mencari artis. Senang banget nempelin para ulama. Tapi nempelinnya itu bukan minta tanda tangan. Nempelin para ulama bukan pengen foto bareng. Nempelin ulama itu bukan untuk selfie ya. Nempelin ulama untuk nanya fatwa. Nempelin ulama untuk belajar. Nempelin ulama itu untuk mencontoh kebaikan-kebaikan para ulama. Jadi luar biasa semangatnya ke ulama. Sehingga di sana saya lihat, di mana ada ulama, di situ ada kerumunan anak-anak muda. Di mana ada ulama, di situ ada kerumunan anak-anak muda. Kalau di kampus di Al-Azhar itu, kampusnya sih biasa aja. Bahkan nggak bisa disebut universitas Islam terbesar di dunia. Karena kalau secara gedung, nggak ada apa-apanya. Tradisional banget. Gedung lama, kursinya itu udah pada copot-copot. Ini jauh lebih bagus kursi. Kursi kayak gini nih, di Al-Azhar, ini kursinya profesor nih. Di Al-Azhar ini kursinya profesor. Kalau kursinya kita apa? Terbuat dari rotan, yang gede-gede itu. Terus udah sambungan-sambungannya itu udah pada copot. Jadi kalau kita duduk itu, beratnya itu, kalau saya beratnya 60 kilo, berarti 30 kilo aja. Kalau full 60 kilo bakalan jatuh. Jadi duduknya gini sambil nahan. Saking gak layaknya fasilitas di kampus.
Tapi yang kuliah di situ dari seluruh dunia, dan yang masuk ke dalam ruangan itu membludak sampai karena ruangannya nggak terlalu gede seukuran masjid ini, tapi membludak sampai keluar-luar dengerin kuliah dari seorang profesor. Gimana cara mendengarkan kuliah dari profesor? Profesornya itu dijemput ke ruangannya. Bahkan kadang kalau dia datangnya telat, dijemput ke gerbang. Mereka pada tunggu di gerbang. Anak-anak mahasiswa Al-Azhar nunggunya di gerbang. Kalau profesornya datang, langsung diambil tasnya. Ayo, prof. Dia baru turun dari profesor di sana, rata-rata naiknya damri. Karena mungkin gajinya nggak terlalu gede ya di Al-Azhar. Dan dia juga kadang-kadang dapat gaji langsung disedekahin gitu. Benar-benar luar biasa. Kenapa saya tahu gitu? Karena saya termasuk orang yang dapat sedekah dari profesor. Mau S2, nggak ada biaya. Akhirnya, kamu mau S2? Mau ya profesor. Kenapa nggak daftar? Senyum-senyum, saya senyum. Ini saya baru dapat gaji nih. Baru awal bulan kan. 1.000 pound dikasih saya satu, teman saya satu 500 pound. Udah habis gaji dia. Dalam semenit. Nggak masalah bagi dia. Sehingga karena kayak gitulah kehidupan mereka jadi sederhana. Suka ngejar-ngejar damri bareng murid-muridnya. Damri di sana nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti, stop, nol itu nggak ada tuh. Jalan pelan-pelan. Jadi kita yang ngejar damri, bukan damri yang ngejar kita. Nggak ada cerita damri itu nunggu orang, nggak ada. Kita yang nunggu. Telat dikit berarti kita harus nunggu lagi. Profesor turun dari damri, langsung tasnya diambil rame-rame, langsung dibawakan ke kelas, ditunggunya di gerbang, saking tertariknya kepada ulama. Murid rame-rame, terutama orang-orang Arab nih. Kalau kita yang orang-orang Indonesia mah di belakang-belakang aja sambil senyum-senyum ya. Kalau nanti udah masuk ke kelas, baru kita duduknya juga paling belakang. Kalau orang Arab dudukan tuh, teman-teman anak Mesir yang orangnya keren-keren, ganteng-ganteng, soleh-soleh, pinter-pinter, rata-rata nilainya cum laude semuanya. Nilainya pada cum laude semuanya. Dan akhlaknya itu lembut-lembut. Nggak kayak orang Mesir biasanya. Orang Mesir itu agak keras. Tapi yang orang Al-Azharnya lembut-lembut. Karena ilmu agama mungkin ya. Jadi mereka nunggu di gerbang. Pas profesornya datang. Langsung diambil tasnya. Langsung dibawa ke ruangnya profesor. Ditungguin depan. Biar profesornya ada yang buatin teh. Profesornya minum. Terus udah kayak film kungfu aja tuh. Benar-benar dilayani. Terus masuk ke kampus. Pada dengerin. Duduknya nggak resmi kayak gini nih. Duduknya ngelilingin aja depan belakang semuanya. Pokoknya masuk dalam kelas aja. Si profesornya di tengah-tengah dikerumunin. Ada yang duduk di atas kursi, ada yang duduk di atas meja, ada yang berdiri, ada yang di belakang profesor. Berdiri sambil ngapain? Sambil nyatet. Mereka nggak, karena mungkin Mesir itu belum terlalu canggih teknologinya, jadi nggak ada alat recorder gitu. Kalaupun ada yang bawa recorder itu tape yang kecil dulu tuh ada ya. Pakai gituan, pakai kaset. Di sana masih ada kaset. Di kita mana ada kaset sekarang? CD aja udah jarang, orang langsung pakai MP3 direkam ya. Di sana masih pakai kaset, dicekrek. Terus kalau udah 1 jam dibalik lu, balik rame pada balik-balik kaset. Tapi luar biasa mujahadahnya, semangatnya. Ada yang nyatat langsung, catat dari mulai Assalamualaikum dan mencatat sampai Waalaikumsalam selesai, dia catat. Catat, rajin mencatat. Lembaran luar biasa semangat orang-orang belajar kepada para ulama di sana. Di kita ulama diundang-undang ke rumah-rumah. Ustadz, tolong datang ke rumah saya, anak saya pengen belajar tahsin. Datang si ustadznya ke rumah. Janjinya jam 4 sore. Ustadznya udah datang, ba'da asar jam 3:30. Anaknya baru bangun tidur siang. Terus belum mandi dulu, terus makan siang dulu. Setelah itu, udah selesai, udah semuanya udah beres, duduk. Nggak mau ngaji yang itu, mau yang anak aja. Nggak mau yang ikra itu, mau ikra yang sana. Oh ya adek, sebentar ya, kakak cari dulu. Ikra yang dia senang. Dimainin. Nggak bisa-bisa. Di sana nggak ada kayak gitu. Murid yang mencari guru, gurunya itu yang dilayani. Kalau kita guru yang harus mencari murid. Bahkan ada beberapa sekolah Islam terpadu pun, guru harus datang lebih duluan dari murid dan menunggu murid di gerbang sekolah. Itu ada. Saya pernah jadi guru Islam terpadu juga soalnya. Saya di wakil kepala sekolah, bukan guru. Gini-gini wakil kepala sekolah. Peraturannya dari yayasan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, semua guru harus datang jam 6. Karena jam 6:30 murid udah pada mulai datang, kita nunggu di gerbang sekolah. Assalamualaikum, gurunya yang kasih salam. Padahal kalau kita baca Riyadhus Shalihin, bab salam itu as-shaghir yusallimul kabir. Yang muda memberi salam kepada yang tua, yang berjalan memberi salam kepada yang duduk atau yang berdiri. Ini udah kita lebih tua, kita yang berdiri, kita yang ngasih salam, Assalamualaikum. Bagaimana dia akan dapat ilmu? Kan guru harus ngasih contoh, bukan begitu contohnya. Justru di situ nggak benar contohnya. Jadi tidak dibangun semangat murid itu mencari ulama. Nggak dibangun rasa butuh. Yang dibangun rasa, mudahlah mencari ilmu. Semuanya bisa
gampang, semuanya bisa praktis, semuanya bisa dimudahkan dengan fasilitas-fasilitas. Enggak, seharusnya yang dibangun itu rasa butuh yang tinggi kepada ilmu. Salman punya semangat itu, semangat ja'a yas'a yakhsha. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Siapa itu? Abdullah bin Umi Maktum. Dia datang mencari ilmu, dia yang bersegera buru-buru mencari ilmu, dia pula dalam keadaan khawatir tidak bisa memperoleh ilmu dengan sempurna. Sangat semangat mencari ilmu. Ini harus kita tanamkan kepada generasi muda kita, kepada keluarga kita, anak-anak kita. Dia yang harus mencari ulama. Dia yang butuh ulama. Kalau tidak ada ulama yang ilmunya mumpuni di kita, dia yang harus cari buku-buku dari para ulama. Dia baca buku-buku mereka. Tinggal cari di YouTube lah, gampang, banyak. Kalau antum nonton TV Qatar itu setiap jam 8 malam di sini. Di sana itu ada halakoh, judulnya macam-macam. Kadang-kadang Asy-Syariah wal Hayah, kadang-kadang Asy-Syakhsiyat wal Ibrah. Judulnya bagus-bagus. Itu isinya tuh ulama-ulama Timur Tengah. Yang hadir satu masjid full dan duduknya nggak kayak gini di depan. Duduknya ngelilingin ulama. Selalu kayak gitu. Ini benar-benar semangat mencari hidayah. Kita harus punya semangat kayak gitu. Dari satu majelis ke majelis yang lain. Di mana terdengar ada suara tentang majelis ilmu, kita akan datang ke sana. Itu yang disebut dengan orang yang dirindukan oleh surga. Jadi jangan merasa cukup dengan ilmu yang kita sudah peroleh. Kurang banget, ilmu kita tuh kurang banget. Saya aja merasa kurang banget ilmu saya, belum apa-apa. Sehingga kita harus mencari lagi. Harus terus mencari, baca. Harus kita programkan secara serius, bukan program-program di waktu-waktu senggang kita, bukan prioritas yang kesekian dalam hidup kita. Dia jadi nomor satu tuh. Jadi aktivitas nomor satu kita itu mencari kebenaran. Sampai kita benar-benar faham tentang hak-hak Allah, hak-hak manusia. Kalau enggak, kita tidak akan pernah bisa seperti Salman Al-Farisi. Dari sejak usia di bawah 10 tahun. Apalagi masih pada muda nih. Apalagi belum menikah, masih banyak waktu, masih belum terlalu besar tanggung jawabnya, manfaatkanlah untuk mencari ilmu lebih besar. Ditambah lagi keistimewaan pemuda yang taat kepada Allah dengan orang tua yang taat kepada Allah, lebih utama mana? Lebih utama yang muda dan taat kepada Allah. Kalau yang perempuan, lebih besar mana pahala pakai jilbab pada usia ABG dengan pakai jilbab setelah menikah? ABG. Sekarang kebalik. Kalau udah nikah baru pakai jilbab. Atau udah pensiun baru pakai jilbab. Padahal kalau udah pensiun itu boleh juga nggak pakai jilbab. Ya kan? Di surat An-Nur, kalau perempuan itu sudah tidak lagi haid atau udah menopause, tidak berniat untuk menikah, tidak berdandan secara berlebihan, boleh bagi dia membuka aurat itu rambutnya. Tapi kalau dia memakai itu lebih terhormat bagi dia. Jadi bukan wajib lagi. Sekarang yang rajin pakai jilbab justru ibu-ibu yang sudah menopause. Sedangkan anak-anaknya kadang-kadang jalan berdua. Mama sama si anak. Mamanya udah menopause, sudah usia 60 tahun. Pakai jilbab dengan rapinya. Seperti jilbab ihram ketika umroh. Rapi kan? Benar-benar menutup aurat. Giliran anaknya yang masih berusia sekitar 25 tahun. Dalam keadaan bahkan membuka hampir seluruh auratnya. Kenapa? Karena dia pikir ini pakaian orang yang sudah dekat dengan kematian. Bukan. Kalau mau dilihat mana lebih besar pahalanya, lebih besar ketika masih muda. Sama juga dengan yang muda-muda nih. Rajin ke masjid di waktu muda dengan rajin ke masjid ketika pensiun, lebih banyak keutamaan rajin ke masjid di waktu muda. Termasuk salah satu di antara orang yang mendapatkan naungan arasy Allah di padang mahsyar. Nomor 2 lagi tuh, setelah pemimpin yang adil, langsung pemuda. Maka belajar dari Salman tentang semangat mencari ilmu. Orang kedua yang dirindukan oleh surga itu adalah siapa kira-kira? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Cerita apa tentang Ammar yang kita ingat kira-kira? Ada cerita tentang Ammar yang kita masih teringat? Siapa nama ayahnya Ammar? Yasir lah. Siapa nama ibunya Ammar? Ummu Yasir. Itu nama neneknya Ammar. Ummu Yasir.
Ummu Ammar kali ya. Kalau Ummu Yasir berarti neneknya Ammar. Siapa nama ibunya Yasir? Ammar? Siapa? Suharti. Sumayyah, oh ya. Sumayyah. Tahu cerita Sumayyah? Apa cerita Sumayyah? Perempuan pertama yang syahid dalam Islam. Apa kata Nabi tentang keluarga Yasir ini? Sabran sabran ya ala Yasir. Sabran sabran ya ala Yasir. Fa inna maw'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir. Sabar wahai keluarga Yasir. Janji Allah untuk kalian itu adalah surga. Jadi satu keluarga ini semuanya ahli surga. Dijamin surga. Bahkan mereka termasuk di antara yang pertama dijamin surga di antara umat Islam. Orang yang dijamin surga itu sekeluarga. Coba bayangin. Luar biasa. Misalnya kita, ayah kita, ibu kita bertiga, tiga-tiganya dijamin surga. Yang dijamin bukan ustadz, bukan kiai, bukan gus, bukan habib, bukan siapa-siapa. Yang jamin surga itu adalah Rasul. Dan wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu wahyu dari Allah. Seberapa istimewa Ammar, kok bisa dia disebut orang yang dirindukan surga? Setelah Ammar masuk Islam, Ammar akhirnya mendakwahi ayah ibunya yang kemudian juga masuk Islam. Tahu apa pahala menunjukkan jalan kebaikan bagi orang lain? Kata Nabi, siapa yang menunjukkan jalan kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala kebaikan orang itu yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan. Maksudnya apa, Ustaz? Ngerti? Kalau saya bisa mengislamkan seorang laki-laki, maka keislaman orang tersebut, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia baca Quran, dia ke masjid, dia ta'lim, semua pahala dia selama dia hidup, saya dapat yang sama dengan dia tanpa mengurangi pahala dia. Makanya kata Nabi, kalau ada satu orang yang dapat hidayah lewat kamu, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu orang aja. Gimana kalau satu orang itu ternyata gara-gara masuk Islam lewat kita, akhirnya syahid. Seperti Yasir dan Sumayyah. Berarti pahala syahid itu kan gede banget. Maka Ammar mendapatkan pahala syahid 2 orang tanpa mengurangi pahala 2 orang tersebut. Ketika Sumayyah disiksa oleh Abu Jahal habis-habisan, berbulan-bulan lamanya disiksa terus-menerus, dia sabar. Berapa besar pahala sabar? Ammar juga dapat pahala yang sama. Yasir juga syahid dan dia sabar dalam siksaan. Ammar juga dapat pahala yang sama. Semua kebaikan yang dilakukan oleh Ammar, yang dilakukan oleh Yasir dan Sumayyah, Salman mendapatkan pahala yang sama. Makanya kenapa enggak Sumayyah yang dirindukan surga? Enggak, Sumayyah itu masuk Islamnya lewat anaknya. Kenapa enggak Yasir yang duluan syahid? Enggak, yang dirindukan oleh surga adalah Ammar. Karena dialah yang mengajak kedua orang tuanya masuk Islam. Mungkin gini, kita ngajak orang ikut ta'lim. Kita orangnya udah lumayan soleh lah, udah mulai istiqomah ya. Lalu kita ajak seseorang teman kita yang belum berjilbab sama sekali ikut ta'lim. Akhirnya gara-gara ikut ta'lim dia jadi berjilbab. Ternyata setelah dia faham agama, Islamnya lebih baik dia daripada kita. Rajin sedekah, rajin tahajud, rajin puasa Senin Kamis, rajin tilawah. Siapa tahu bahkan kadang-kadang hafalan Al-Qur'annya lebih baik dari kita, lebih banyak dari kita. Siapa yang paling baik di antara kita berdua? Tetap kita. Kenapa? Kita yang ngajak dia. Kita dapat pahala dia plus pahala kita sendiri. Makanya ngajaklah yang banyak. Kalau ikut ta'lim kayak gini jangan pergi sendiri. Orang yang paling kecil surganya nanti di akhirat adalah orang yang pengen masuk surganya sendiri. Itu yang paling kecil surganya di akhirat. Karena dia masuk surganya sendiri, mengandalkan amalnya sendiri. Nggak cukup malah. Dan orang yang paling besar surganya di akhirat justru orang yang paling banyak mengajak orang kepada Allah SWT. Siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada kebenaran dan dia mengamalkan kebenaran itu? Dan salah satu di antara mereka adalah Ammar bin Yasir. Siapa lagi yang ngajak orang masuk Islam banyak dan yang masuk Islam itu hebat-hebat? Abu Bakar. Banyak yang masuk Islam lewat tangannya Abu Bakar. Ternyata mereka itu termasuk di antara 10 orang yang dijamin surga. Coba bayangin, nggak mungkin dijamin surga kalau bukan orang yang luar biasa ya. Utsman dijamin surga. Masuk Islamnya lewat Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf dijamin surga. Masuk Islamnya lewat Abu Bakar. Sa'ad bin Abi Waqqas dijamin surga. Masuk Islamnya lewat Abu Bakar.
Zubair bin Awam masuk Islamnya lewat Abu Bakar dan juga dijamin surga. Ternyata 10 orang yang dijamin surga ini setengahnya masuk Islamnya lewat Abu Bakar. Makanya kalau mau ditimbang amalnya Abu Bakar dengan yang lain, walaupun seluruh dunia, tetaplah iman dan amal Abu Bakar itu lebih berat. Karena luar biasa jerih payahnya dalam Islam. Dan Ammar, 2 orang aja target dia, ayah dan ibunya. Ternyata ayah dan ibunya syahid pula. Jadi kalau mau tahu kenapa rahasia Ammar ini kok bisa disebut disukai dan dirindukan oleh surga, karena dia mengajak ayah ibunya masuk Islam, dan beruntung ayah ibunya itu syahid, dan dia mendapatkan pahala syahid yang sama. Ketika Ammar hijrah ke Madinah, Ammar lah yang mengusulkan dibangunnya masjid pertama dalam Islam. Masjid apa yang pertama dalam Islam? Masjid pertama dalam Islam masjid apa? Nabawi? Masjid Quba. Bukan Nabawi. Nabawi itu masjid kedua. Masjid pertama dalam Islam, Masjid Quba. Ada di mana? Di daerah Quba. Kalau bahasa surat At-Taubah, Masjid Taqwa. Masjid At-Taqwa. Bukan nama masjidnya At-Taqwa. Masjid Taqwa ini artinya masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan. Siapa yang mengusulkan dibangunnya Masjid Quba? Ammar bin Yasir. Ketika mereka hijrah ke Madinah, Ammar yang pertama sampai di Madinah, dia usulkan, wahai para sahabat Nabi, ayo kita bangun masjid, agar ketika Nabi sampai, ada tempat sholat bagi kita. Dibangunlah Masjid Quba. La masjidun ussisa ala taqwa, min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid itu ada laki-laki yang suka untuk membersihkan diri. Siapa laki-laki yang disebut di ayat itu? Ammar bin Yasir. Ada beberapa ayat yang turun gara-gara Ammar, termasuk ayat masjid tadi itu. Tahu apa pahala sholat sunnah di Masjid Quba? Kata Nabi, siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian dia pergi ke Masjid Quba, melaksanakan sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala umrah sempurna. Maka siapa yang pertama membangun Masjid Quba, mendapatkan pahala umrah setiap orang yang sholat di Masjid Quba. Dari mulai sejak ada Masjid Quba sampai hari ini, udah berapa juta orang sholat di situ. Umrah pasti ke Quba dan sholat 2 rakaat. Sekali bawa jamaah 30 orang. Dan dalam satu hari itu jamaah di Masjid Quba itu full terus menerus. Sebanyak itulah pahala Ammar bin Yasir. Makanya dia dirindukan oleh surga. Pelajarannya apa bagi kita? Jadilah orang yang selalu mengajak kepada kebaikan. Karena kita akan memperoleh kebaikan dari orang yang mengerjakannya, walaupun mungkin kita tidak mengerjakannya. Sekarang saya kasih tahu nih satu kebaikan, mudah-mudahan jadi pahala juga buat saya. Nanti kita juga transfer lagi ke yang lain. Pahala sholat jenazah. Tahu berapa besar pahala sholat jenazah? Kata Nabi, siapa yang sholat jenazah, maka Allah akan mengupahnya dengan emas sebesar gunung Uhud. Emas sebesar gunung Uhud. Entah berapa puluh kilo panjangnya gunung Uhud dan berapa tingginya gunung Uhud, sebesar itulah emas bagi orang yang sholat jenazah. Untuk apa? Dipakai nanti di akhirat. Dipakai untuk membeli surga, emas sebesar gunung Uhud. Siapa yang mensolati jenazah lalu mengantarkannya ke kuburan, dia mendapatkan 2 gunung Uhud emas. Jadi kalau misalnya antum sekarang tahu dari saya, lalu gara-gara ini jadi rajin sholat jenazah, setiap kali antum sholat jenazah saya dapat gunung Uhud. Padahal saya tidak melihat jenazah. Mungkin jenazahnya ada di kampung-kampung kita masing-masing, di komplek kita masing-masing. Saya di rumah lagi tidur siang. Tiba-tiba ada yang meninggal di sana, saya dapat gunung Uhud. Ada yang meninggal di sana, saya dapat gunung Uhud. Pokoknya asal ada yang meninggal, saya dapat gunung Uhud emas. Gara-gara saya sampaikan di sini. Kita sampaikan lagi ke orang lain. Atau mungkin antum tadi ada yang ngajak teman, ayo kita ikut Ta'lim Musadhanan di Masjid Istiqomah. Akhirnya dia datang, tahu hadis ini dari saya, dia sholat jenazah, saya dapat, antum dapat, dia dapat, 3-tiganya dapat. Coba. Allah nggak akan membagi, kalian mau bertiga ya udah bagi 30%, nggak ada itu, tetap 100. Karena Allah maha wasi', maha ghani. Nggak akan dibagi kalau 100 bagi 3, nggak. Tetap 100. Jadi pelajaran dari Ammar itu, jadilah orang yang semangat untuk mengajak kepada kebaikan. Selain semangat mencari kebaikan sendiri seperti Salman, semangat juga untuk mengajak kepada kebaikan. Makanya
Nomor 3 itu Salman. Nomor 2-nya Ammar. Lebih tinggi setingkat di atas Salman. Kenapa? Dia bukan cuma semangat mencari kebenaran untuk sendiri. Tapi dia juga semangat mengajak orang lain kepada kebenaran. Ajak saudara kita, keluarga kita, sahabat kita ajak. Ngajak itu lebih mudah daripada ngajar. Kalau kita nggak bisa ngajar, ayo kita ngajak. Kalau ngajar harus siapin materi. Kalau ngajak cuma nyiapin BBM. Cuma satu paragraf kecil kan. Tapi terus menerus diingetin. Misalnya seminggu yang lalu kita udah ngajak. Minggu depan kita ikut alim bareng ya, saya tunggu atau saya jemput. Dia bilang, lihat ntar deh, insya Allah gitu katanya ya. Terus 2 hari lagi kita kasih tahu lagi. Sama seperti orang-orang yang di bidang sales kan terus menerus ngingetin. Sampai kadang-kadang kita sebel juga tuh. Telepon, Pak boleh mengganggu sebentar. Saya dari finance apa, Bapak menerus segala macam promonya. Kita juga harus kayak gitu. Kenapa dia semangat banget? Karena dia dapat fee marketing kan. Kalau dia dapat satu klien, dia dapat fee marketing dari orang tersebut. Dan itu sampai misalnya finance. Katakanlah salah satunya BFI misalnya. Nawarin mobil ke kita. Kita beli mobil lewat dia, maka si sales ini selama kita nyicil 3 tahun, dia terus setiap hari dapat fee marketing. Atau sekaligus dapat sekaligus dari awal atau di akhir. Tergantung perjanjian. Kita juga punya fee marketing. Fee marketing kita itu bukan 10%, 5%, enggak. Fee marketing kita itu 100%. Sebesar apa amal orang itu, sebesar itu kita dapat sampai akhir hayat orang tersebut. Makanya ngajak. Dan ngajak itu lebih murah, lebih gampang, tidak punya beban apa-apa dibandingkan mengajar. Kalau mengajar, salah-salah ngajar, nyesatin orang, dosa. Kalau ngajak, yang penting kita ngajak kepada kebaikan, insya Allah manfaatnya luar biasa. Ayo, pas hari hanya, udah siap belum? Sekitar 2 jam lagi saya jemput ya, ngajak. Semangat mengajak. Kalau yang udah punya pasangan, semangat ngajak suami, ngajak istri untuk ikut dalam majelis-majelis yang mulia seperti ini. Terutama majelis ilmu itu nomor 1 tuh. Kalau majelis ibadah, nomor kesekian. Kalau majelis ilmu, nomor 1. Kenapa? Bedanya orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah, seperti bedanya Rasulullah dengan orang yang paling rendah di antara umat Islam kan? Jauh banget. Makanya tidak ada majelis yang lebih baik daripada majelis ilmu. Orang boleh sholat sunnah ribuan rakaat di sebelah kita, dengan kita yang duduk di sini sambil sekali kanan, sekali kiri, kadang-kadang ngantuk-ngantuk, pahalanya gede mana? Gede di sini nih. Daripada orang yang sholat. Bahkan yang di sini nggak dengar apa-apa, cuma duduk aja kemudian dia ngantuk tidur, dia dapat juga rahmat. Tapi nggak dapat ilmu, rahmat dapat. Jadi kalau ada yang mulai tidur-tidur, dia dapat sakinah, tenang. Duduk dalam majelis ilmu itu gampang tenang. Kalau duduk tempat lain itu nggak ada sakinahnya, buktinya nggak bisa tidur kan? Nonton bioskop ada yang tidur di bioskop? Nggak ada sakinahnya. Nonton bola ada yang tidur? Nggak ada sakinahnya. Tapi kalau duduk dalam majelis taklim, banyak yang tidur kan? Berarti majelis taklim itu banyak sakinah. Orang kalau udah duduk dalam majelis ilmu, enak gitu. Kayak ada nyanyian Mozart, jadi gampang tidurnya. Ammar bin Yasir. Jadi pelajaran dari Ammar itu, ayo kita mengajak kepada kebaikan. Karena kita akan memperoleh pahala yang sama dengan orang yang melakukan kebaikan. Dan yang pertama, nomor 1, orang yang paling dirindukan surga itu adalah Ali Haidar. Tahu siapa Ali Haidar? Baru dengar Ustaz ada nama sahabat Ali Haidar? Siapa Ali Haidar? Gak ada yang tahu? Ali bin Abi Thalib. Nama kunyahnya, panggilannya Haidar. Tahu apa arti Haidar? Haidar itu nama lain dari Asad. Apa arti Asad? Singa. Jadi dalam bahasa Arab itu singa ada 25-an istilah. Ada Asad, ada Namir, ada Hafs. Jadi Hafsah dan Hafs. Anak Umar itu ada 2. Satu laki-laki, satu perempuan. Laki-laki dikasih nama Hafs, perempuan dikasih nama Hafsah. Singa jantan, singa betina. Nah Ali, nama panggilan dari ibunya adalah Haidar, singa. Nama aslinya Ali. Kalau di kita kalau namanya Ali dipanggil Al. Kalau Ali dipanggil oleh ibunya bukan Al, sini Al. Enggak. Dia manggilnya Haidar, ya Haidar ta'al. Apa artinya? Singa kesini. Ini doa. Pernah dengar cerita Syekh Sudas kan? Ketika Syekh Sudas masih kecil, ketika dia masih kecil dia agak namanya juga anak laki-laki, bukan nakal bandel ya. Ibunya lagi nyiapin hidangan untuk jamuan orang banyak, datang-datang dia lemparin debu sampai akhirnya makanan itu banyak yang kotor oleh debu.
Ibunya marah. Idhab, ja'alakallahu imamul haramain. Ibunya sambil marah sambil ngomong gitu. Tahu artinya apa? Amin kalau gitu mah. Idhab, ja'alakallahu imamul haramain. Amin, gitu ya. Pokoknya asal bahasa Arab aminin aja lah. Ana uhibbu supermi. Amin. Akhirnya suka supermi. Idhab ja'alakallahu imamal haramain. Pergi kamu. Semoga Allah menjadikan kamu salah seorang imam Masjidil Haram. Sambil marah, sambil ngedoain. Makanya kalau kita lagi marah, idhab ja'alakallahu raisu Indonesia. Apa artinya? Pergi kamu, semoga kamu jadi presiden Indonesia gitu. Tapi pakai bahasa Arab, biar afdal doanya. Kalau nggak bisa, coba dikarang dulu, tanya ke Ustadz, nanti pas marah, itu dihafal. Pas marah langsung dipakai. Pengen apa? Anaknya jadi insinyur misalnya. Idhab ja'alakallahu muhandisa. Pergi kamu, semoga kamu jadi insinyur. Tapi baru pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia, agak lamban. Jadi harus mustajabah itu pakai bahasa Arab. Marah dengan doa. Makanya Ali ini dipanggil oleh ibunya dengan panggilan Haidar, singa. Sehingga dia benar-benar jadi singanya Islam. Setiap dia duel nggak pernah kalah. Nggak ada cerita Ali kalah, itu nggak ada. Dari sejak dia kecil, udah berduel dengan orang, sampai dia besar, tidak pernah kalah. Pemberani, syuja'ah, gara-gara namanya Haidar. Tegas, gara-gara namanya Haidar. Nggak peduli mau dia sendiri, mau rame-rame. Pokoknya ketika dia udah terjun ke medan jihad, nggak ada cerita takut dalam hati Ali bin Abi Thalib. Ali ini paling dirindukan oleh surga di antara bertiga. Kenapa? Karena sejak kecil udah soleh. Sejak kecil udah soleh. Ada orang solehnya itu di masa remaja. Ada orang yang solehnya itu di masa udah tua. Ali solehnya sebelum baligh. Solehnya sebelum baligh. Makanya kata Nabi, Ali itu seperti Yahya. Yahya itu solehnya sebelum baligh. Masih kecil. Wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Terus gimana? Wa kana taqiyya. Ada yang hafal? Surat Maryam. Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun 'alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Yahya, satu kata Allah, ilmunya itu udah banyak sejak dia masih belum baligh. Udah jadi ulama. Belum baligh udah jadi ulama. Itu Yahya. Ali seperti Yahya. Jadi kalau mau tahu gimana masa kecilnya Ali, baca sirahnya Yahya. Hampir persis dengan Yahya. Bahkan surganya Ali itu bareng dengan Yahya. Saking miripnya Ali dengan Yahya. Udah jadi ulama sebelum baligh. Siapa orang yang jadi ulama sebelum baligh? Imam Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Taimiyah, Imam An-Nawawi. Itu ulama-ulama sebelum baligh tuh. Termasuk Imam Syafi'i. Ngajar agama di masjid, ngajar fikih. Di bulan Ramadan di masjid, ngajar fikih. Yang ikut ta'limnya ulama-ulama besar. Jadi muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i masih anak-anak. Udah hafal Quran dengan semua qiraat, 10 qiraat. Udah hafal ratusan ribu hadis. Gimana cara ngafal ratusan ribu hadis? Caranya gini. Buka kitab hadis, selembar, baca, udah hafal. Baca lagi, hafal. Baca. Sekali baca, hafal semuanya. Di zaman sahabat siapa yang kayak gitu selain Ali? Abdullah ibnu Mas'ud. Sekali dengar bacaan Al-Quran langsung hafal. 1 juz sekali dengar. 1 juz langsung hafal. Berarti ngafal 30 juz itu hanya sehari bisa tuh. Kalau sanggup dengar 30 juz langsung ya. Saking. Kenapa Abdullah ibnu Mas'ud ngafalnya nggak sehari? Karena turun Al-Qurannya berangsur-angsur. Kalau Al-Qurannya udah nggak berangsur-angsur sekaligus, kayaknya Ibnu Mas'ud tuh bisa hafal sehari Al-Quran khatam tuh. Cuma gara-gara Al-Quran itu kan nggak turun sekaligus ya. Berangsur-angsur. Setiap turun, Ibnu Mas'ud hafal. Turun ayat baru, hafal. Turun ayat baru, hafal. Kalau kita, yang udah kehafal, lupa. Lupanya per hari. 1 hari 1 ayat, 1 hari 1 ayat. Bukan ngafal 1 hari 1 ayat. Lupa 1 hari 1 ayat. Maka, Yahya itu adalah ilustrasinya Ali bin Abi Thalib. Dari kecil udah berilmu. Imam Syafi'i ngajarin fikih sejak usia beliau belum baligh.
Sampai di bulan Ramadan beliau lagi ngajar, tiba-tiba minum air. Minum. Kata murid-muridnya, ya Syekh, ini lagi bulan Ramadan engkau tidak puasa? Kata Imam Syafi'i dengan tersenyum, saya belum baligh. Belum baligh, udah ngajarin ilmu. Dan itu biasa, di Arab banyak yang kayak gitu. Salah satunya yang saya pernah tayangkan di sini namanya Syarif Sayyid. Ngafal Al-Quran 6 bulan 10 qiraat. Kita 1 qiraat aja 6 tahun gak habis-habis. Ini 6 bulan 10 qiraat. 1 qiraat itu ada 3 cara baca Al-Quran. Coba 6 bulan. Udah gitu ngafal 21.000 hadis hanya dalam waktu 10 hari. Cepat sekali. Dan itu ahli banget. Ahli lebih dari itu. Ilmu dari kecil. Soleh dari kecil. Lemah lembut dari kecil. Walam yaj'al jabbaron asiyah. Gak pernah bermaksiat dari kecil. Coba bayangkan. Jangankan maksiat ngelihat aurat orang. Aurat diri sendiri aja gak pernah ngelihat. Laki-laki yang gak pernah ngelihat auratnya sendiri. Apalagi aurat orang lain. Seumur hidupnya dari sejak dia lahir. Ali bin Abi Thalib. Gimana ceritanya? Itulah spesialnya Ali. Aurat diri sendiri aja gak pernah ngelihat. Apalagi orang lain. Selama dia hidup dari lahir sampai meninggal. Gak pernah. Sehingga dijuluki karamallahu wajhah. Wajahnya dimuliakan Allah. Kalau kita gak pernah gak ngelihat. Aurat orang lain. Aurat orang lain bukan aurat laki-laki. Aurat perempuan yang lagi kita lihat ya. Kalau ini aurat diri sendiri aja gak pernah ngelihat. Dirindukan oleh surga. Gimana caranya ya? Gak tahu. Pokoknya kayak gitulah. Saking istimewanya Ali. Masa mudanya jadi seorang pemuda yang solih, pemberani. Zuhud. Saking zuhudnya Ali, dia pernah nangis sambil mengatakan, ya dunia, talaqtuki thalas. Talaqtuki thalas, ya dunia. Wahai dunia, aku sudah menceraikan kamu dengan talak 3. Apa arti talak 3? Gak bisa balik lagi kan? Wahai dunia, aku sudah menceraikan kamu dengan talak 3. Artinya, gak mungkin lagi kita rujuk, wahai dunia. Gak ada cerita lagi, aku kembali kepadamu, wahai dunia. Gak mungkin kita bersama lagi selama-lamanya, wahai dunia. Kenapa? Aku sudah menceraikan kamu dengan talak 3, wahai dunia. Saking zuhudnya Ali. Saking zuhudnya Ali, dia sering tidur di atas tanah biasa. Gak perlu spring bed apa segala macam. Sleeping bed atau apalah istilahnya. Gak ada. Kalau kita pergi umroh, dikasih tempat tidur yang mungkin kadang-kadang di kamarnya agak sempit, kita ngeluh ya. Kalau kadang-kadang kita di rumah juga, kadang-kadang udah dikasih selimut tebal masih gak bisa tidur. Ali tidurnya di atas tanah. Kalau dia bangun dari tidur, mukanya banyak berlepotan dengan tanah-tanah sampai ke rambut-rambutnya penuh tanah. Sehingga dia dipanggil dengan panggilan oleh Rasulullah, Abu Turab, bapak tanah. Karena sering di kepalanya banyak tanah. Jadi kalau kita bisa banyak tanah di kepala, itu menunjukkan bahwa kita orangnya zuhud. Nggak gitu-gitu amat juga sih. Maksudnya, itu mah nggak penting fasilitas. Yang penting bagaimana dia bersyukur dan qanaah. Apalagi dengan fasilitas hidup yang udah kayak gini, seharusnya kita bersyukur dan qanaah. Ini pelajaran dari Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari mereka untuk menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Intinya, kalau mau belajar masuk surga, belajarlah kepada orang yang sudah dijamin masuk surga. Dan orang yang dijamin masuk surga satu-satunya adalah generasi para sahabat setelah para anbiya. Tidak ada yang lain yang dijamin masuk surga. Belajar dari mereka. Banyak baca sirah mereka. Terlalu banyak hal yang luar biasa yang kita selama ini belum pernah dengar tentang para sahabat. Dan rugi kalau kita nggak kenal mereka. Apakah kita rugi kalau nggak kenal Lionel Messi? Saya pernah baca sebuah artikel di majalah bola. Kata seorang pengamat bola, saya merasa sangat beruntung hidup di eranya Messi. Saya beruntung hidup di era 2 orang hebat. 1 Maradona, 2 Lionel Messi. Saya beruntung banget hidup di era 2 orang ini. Beruntung. Kenapa kita tidak merasa beruntung bila kita mengenal para sahabat? Kita harus kenal para sahabat itu seperti kita mengenal sahabat kita sendiri. Seperti kita mengenal anak-anak dan keluarga kita sendiri. Yang dekat kenal sahabat. Sampai kita paham betul karakter mereka, lalu kita transfer menjadi karakter kita. Menjadi ngefeel di kita itu sampai ngefeel banget. Faham banget. Udah kayak hidup di zaman sahabat coba. Kalau kita hidup di suatu negeri kan kebawa gaya mereka kan. Saya hidup di Mesir. 6 tahun itu kebawa banget gaya Mesir. Gaya ekspresi wajahnya, gaya ngomongnya itu kebawa banget. Sampai ceramah. Sekarang aja udah mulai agak ke Bandung-Bandungan. Betul tidak?
Dulu Mesir banget. Kalau ceramah itu Mesir banget. Kenapa? Hidup di tengah orang-orang Mesir. Kalau kita bisa baca sirah sahabat sampai kita mendapatkan ekspresinya mereka, nge-feel di kita, mengkarakter, itu baru namanya cinta sahabat. Kalau udah kayak gitu insya Allah gak usah khawatir lah tentang petunjuk hidup kita dalam Islam. Karena udah dapat karakternya sahabat pada diri kita. Baca sirah sampai mengkarakter. Kalau sekedar tahu belum, itu wawasan namanya. Kalau mau jadi hikmah, sampai di dalam diri kita. Yang akhwat, baca Aisyah sampai jadi Aisyah banget. Baca Khadijah sampai jadi Khadijah banget. Baca Asma sampai jadi Asma banget. Siapa lagi? Baca Fatimah sampai jadi Fatimah banget. Baca Ali sampai jadi Ali banget. Baca Salman sampai jadi Salman banget. Gimana cara bisa jadi banget kayak gitu? Faham sampai ke karakter mereka. Oh nih sampai kita gini. Oh kalau ada Salman nih gak bakalan kayak gini nih. Ini kalau ada Umar gak bakalan kayak gini. Kita tahu karakter dia tuh. Sama kayak seorang suami kenal istrinya. Nih kalau ada istri saya pasti dia marah nih. Istri kenal suami ini, kalau ada suami saya ini pasti dia marah. Atau nih seneng banget dia dengan makanan kayak gini. Karena kita kenal dengan dia, kenal dekat. Sampai kita bisa bilang kayak gitu. Misalnya nih, saya lagi sholat. Tiba-tiba di belakang ada ibu-ibu yang softnya itu renggang. Saya datang ke belakang, lihat soft ibu-ibu. Ada parfum yang terlalu harum. Saya bilang langsung, ini kalau ada Umar, udah disuruh pulang nih. Berarti saya kenal banget dengan karakter Umar. Karena pernah ada kasus kayak gitu. Gara-gara seorang perempuan parfumnya terlalu berlebihan, disuruh pulang oleh Umar. Gak usah ikut sholat bersama kami. Faham karakternya. Baru bisa kita ambil menjadi karakter kita. Insya Allah. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang gak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah. Itu gak bakalan. Bahkan kita bisa bilang mustahil. Mustahil seseorang itu kecewa gara-gara berpegang, bersandar, menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu mustahil. Bukan seperti itu sunnatullah. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Jadi nggak ada orang yang kecewa kalau dia berpegang kepada Allah. Masalah apapun, masalah rezeki, masalah jodoh, terutama yang kedua. Kalau kita bergantung kepada Allah dalam urusan jodoh, maka insya Allah kita nggak akan kecewa. Mak comblang yang paling baik itu adalah Allah. Kalau mak comblangnya Ustadz, kadang-kadang ngecewain. Ustadz, ini CV saya. Oh ya, kriteria yang kamu cari seperti apa? Saya emang gak susah-susah Ustadz, standar-standar aja. Ya standar yang gimana? Yang tingginya 180, yang kulitnya bening, sampai kalau minum kelihatan airnya ngalir, transparan. Kemudian yang hidungnya seperti pedang, yang matanya seperti bidadari. Tahu mata bidadari? Besar dan sayu, tapi nggak gelok. Nah ini kriterianya. Terus kata Ustadz, kalau yang kayak gitu Ustadz juga mau gitu ya. Akhirnya pas ketemu Ustadznya duluan yang ta'arufan. Ini kalau mak comblangnya manusia. Tapi kalau mak comblangnya Allah jauh lebih meyakinkan dan gak bakalan kecewa. Dengan kriteria apapun, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau Allah menjanjikan
yang baik akan ketemu dengan baik, pasti innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Masalah apapun, kita harus mengandalkan Allah. Coba deh, selalu ngandelin Allah. Bahasa gampangnya gini, udah tenang aja, ada Allah. Itu. Dan kalau kita sudah melibatkan Allah, la yudayyi'akallahu idzan. Itu pasti. Allah nggak bakalan ngecewain kamu. Kalau udah ngandelin Allah, ini gimana nih? Udah tenang aja, ada Allah. Allah tidak akan mengecewakan. Salah satu kalimat udah tenang aja, ada Allah adalah la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau kita ada teman lagi galau gitu, terus kita bilang, la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau bahasa kita, woles bro, tenang aja, ada Allah. Santai bro, karena ada Allah. Itu bahasa Arabnya, la tahzan, innallaha ma'ana. Andalin Allah dalam masalah kita. Ada masalah apapun, serahin aja sama Allah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Bahkan kadang-kadang hanya dengan berzikir, la haula wala quwata illa billah, Allah kasih keajaiban yang luar biasa. Karena setelah seseorang bersandar kepada Allah, la yudayya'anallahu idzan. Pasti Allah nggak akan ngecewain. Pasti Allah nggak akan ngecewain.